Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Pak Sarwono, mengajar di SMK Bina Utama Kendal, Jawa Tengah, jurusan Teknik Bodi Otomotif. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Praktek yang akan saya laksanakan adalah pengelasan las CO2 atau lasmik. Untuk jelasnya, berikut video yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan mohon saran serta masukannya agar kedepannya pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang hari ini. Ini untuk hari ini berarti kita pembelajaran praktek, tapi sebelum praktek kita mulai untuk teori. Tapi sebelum kita mulai ini bisa dibimbing salah satu untuk berdoa. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk hari ini bagi kalian yang sudah datang, karena cuaca hari ini sering hujan, jadi banyak sekali dari teman kalian yang izin ke Pak Sarwono hari ini, Pak, nggak enak badan ataupun kemarin mungkin kehujanan sehingga hari ini nggak bisa masuk. Terus sebelum dimulai, ini alangkah baiknya Pak Sarwono absen dulu, ini yang sudah datang. Terus nanti berangkat ya? Ada yang dekat rumahnya? Ada informasi apa-apa? Ini? Ada. Terus Yuda Firmansyah hadir, terima kasih. Terus Muhammad Rozak hadir ya. Terus M. Hasim ada. Nabil Awalunensyah hadir. Nadir Laila ada. Kemana ini? Ijin. Ica Octavia Ijin juga. Karis Maulana Imam Fadilah. Kita boleh pakai dulu Pak. Baju aslinya mana? Enggak, tapi infonya tahu kalau hari ini tadi kan ada upacara tadi. Enggak tahu. Ya, besok berarti ya. Ini untuk informasi diikuti terus, jadi tidak salah kostum seperti itu. Dan terima kasih yang sudah datang. Terus untuk silakan untuk kalian masing-masing bisa diperiksa di sekitar kalian masing-masing apakah ada sampah yang berceceran ataupun bungkus-bungkus makanan. Ya. Nanti tolong dibuang dulu ya Mas Yuda. Ya. Ya. Ini supaya nanti pas kita pembelajaran juga nggak terganggu karena banyaknya sampah yang berceceran. Terus kita juga lebih fokus pada proses pembelajaran. Ya. Terima kasih untuk strategi pembelajaran hari ini. Nanti Pak Sarwono ambil yaitu pada teori pengelasan las CO atau las MIK.
Terus sebelum kita mulai untuk proses pembelajaran, ini Pak Sarono pengen tahu pengetahuan awal kalian tentang kelas, terutama untuk kelas CO2 atau kelas MIG. Ini akan saya berikan pretest. Jadi nanti ada pretest dan nanti setelah akhir pembelajaran ini saya adakan post test. Jadi sejauh mana kalian nanti selama proses pembelajaran ini kemajuan dari diri kalian. Silakan bisa menyiapkan untuk alat tulisnya. Terus nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan pretest dan 10 menit saya berikan waktu karena untuk soalnya juga ada begitu banyak tapi akan menggali pengetahuan kalian. Ya, sudah pegang semuanya ya alat tulisnya. Ada yang tidak bawa pulpen? Oke, silahkan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Silakan ya, bisa ditulis dulu. Ya, sudah selesai? Jadi, sudah selesai ya? Oke. Ya, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk post test sudah pretest ya, pretest sudah kita kerjakan. Terus untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas yaitu temanya adalah melakukan metode pengelasan kelas CO2 atau kelas MIG dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan prosedur penyambungan panel dengan kelas CO2 serta melakukan perbaikan panel dengan kelas CO2. Seperti itu. Terus saya ingin mengingatkan kembali untuk materi yang kemarin karena jenis perbaikan panel ini yang kita ketahui ada beberapa, salah satunya dengan teknik palu doli, terus yang kedua ada menggunakan wash welder, terus ada juga menggunakan sistem penggantian panel atau penambalan yang mungkin yang kita lebih ketahui yaitu menggunakan metode pengelasan atau penambalan atau penggantian panel. Terus untuk indikator pencapaian kompetensi ini harapan dari pembelajaran kita yaitu
sambungan plug and guard. Plug itu seperti apa, terus sambungan guard seperti apa. Melaksanakan persiapan peralatan penyambungan panel ini untuk langkah selanjutnya dan penyambungan. Terus materi yang akan kita bahas berarti ada dua, yaitu pengelasan las level 2 serta prosedur penyambungan. Terus kita dari Pak Sarona akan menggunakan metode pembelajaran, yaitu pendekatannya scientific approach. Terus untuk modelnya adalah problem based learning. Berarti harapan kita kalian akan mencari tahu dari permasalahan yang ada, terus nanti kalian bisa melaksanakan proses perbaikan. Ini terutama pada penggunaan las CO2. Terus metodenya nanti ada praktek, penugasan, demonstrasi, diskusi kelompok serta tanya jawab. Ada yang kita jawab dulu dari apa? Dari Pak Saroma ini untuk proses pembelajaran kita. Terus sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan ini ya. Ini yang bisa nanti bisa tunjuk jari. Ini untuk kerusakan pada mobil. Ini karena biasanya kita kalau mau beli mobil yang baru ini pasti akan susah. Kebanyakan kita lebih lebih memilih untuk membeli mobil-mobil second. Dan mobil di bawah 5 tahun ini biasanya dia akan terdapat terjadinya keropos. Jadi ada keropos di bagian mobil ataupun mungkin di area-area tertentu. Ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi pengeroposan pada bodi mobil? Mas Imam? Coba. Karena apa Mas? Jadi kalau keropos ini termakan usia, mungkin karena mobilnya sudah tua, jarang dibersihkan, jarang dirawat. Maka sekecil apapun terjebaknya air dalam bodi, ini dia akan merembet menjadikan korosi atau keropos ya, seperti itu. Ada lagi yang bisa, karena apa? Ini kalau talang air di mobil itu karena dia mungkin kenapa? Karena dia dilewati air ya. Ini contoh yang selanjutnya seperti itu. Dilewati air dan air tersebut tidak bisa, atau dia terjebak di talang air. Bentar. Ini dari apa? Dari pertanyaan tadi berarti nanti kita bisa mengembangkan, yaitu tentang kerusakan atau korosi pada bodi kendaraan. Terus nanti yang ujung-ujungnya nanti kita akan melakukan praktek pada proses penambalan tersebut, terutama untuk tema kita hari ini, yaitu las CO2 atau MIG. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa tidak menggunakan las listrik? Cepat meleleh, karena ketebalan dari plat sendiri lebih tipis ya. Apalagi kalau sekarang adanya mobil murah, ketebalannya biasanya cuma 0,6 mili. Padahal untuk yang era 90-an ini ketebalannya ada 1 mili. Jadi lebih tebal. Kalau sekarang kita dorong aja dia akan terjadi tiktok, atau dia akan platnya akan jalan. Dan nanti kita lepas dia akan balik lagi. Ini bukti bahwa plat ini menggunakan plat yang ketebalannya lebih tipis. Terus sebelum kita menginjak ke materi, ini untuk perumusan masalahnya. Ini kemarin saya sudah berikan, yaitu LKPD. Terus LKPD tersebut silakan bisa dipindahi untuk kalian pelajari materi dari kerusakan korosi yang terjadi di bodi kendaraan. Silakan. LKPD-nya sudah dapat ya? Ya, silakan bisa dipindahi lewat ponsel HP. Ini untuk yang pemindahan LKPD ini nanti kalian di halamannya ketemu halaman seperti ini ya. Untuk yang pertama ini Pak Sarono kasihkan materi kalian supaya kalian juga bisa mempelajari secara sendiri-sendiri atau di rumah. Misalnya kalau kalian jenuh terus sudah ada pekerjaan
pembelajaran, silakan bisa dipelajari. Ini pindai kode QR atau pakai link yang ada di atasnya. Ya, bisa. Bisa. Masih ada enggak kuotanya? Masih. Jangan buat game terus ya, ini berarti untuk pembelajaran juga akan lebih manfaat ketika kalian penggunaan ponsel. Ya bisa Mas ya. Silakan dipelajari. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempelajari video tersebut. Ya, sudah selesai semuanya. Sudah ya? Sudah cukup ya? Terus ini yang bagian bawah ini ada proses perbaikan 1 sama proses perbaikan 2. Ini proses perbaikan 1. Ini nanti terkait dengan apa yang akan kita praktekkan di bengkel. Silakan bisa dipelajari untuk yang proses perbaikan 1. Silakan. Bisa ya Mas ya? Ya. Nah. Oke, dipelajari dulu untuk cara proses perbaikannya. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, terima kasih. Terus untuk yang langkah selanjutnya, ini untuk proses mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ini silakan pada langkah selanjutnya. Ini kalian bisa mendiskusikan. Ini untuk yang nomor 3 ini. Berarti kode QR-nya yang paling bawah. Ini silakan kalian pindai, terus nanti kalian diskusikan apa yang sudah kalian pelajari di video 1 ataupun video perbaikan tadi yang kedua. Silakan. Dan untuk kode QR yang selanjutnya nanti kalian akan menemukan seperti ini. Ini ada tahapan proses, ada bagian bodi kendaraan yang sering terjadi keropos itu bagian mana. Terus yang ketiga ada langkah proses perbaikan dan yang ketiga pemeliharaan setelah perbaikan. Ini apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan? Ini silahkan kalian bisa diskusikan. Terus ini Pak Sarno sudah saya kasih lembar kosong yang seperti ini ya. Nanti silakan bisa diskusikan dengan satu kelompok, silakan. Ini silakan nanti bisa ditulis. Terus harapan Pak Sarono nanti setelah ini kalian bisa mempresentasikan dari bagian-bagian ini dari bahan diskusi yang saya berikan. Ini nanti untuk kelompok 1, harapan Pak Sarono. Kelompok 1 yang sini atau yang sini? Ya cuma saja ya. Ini berarti nanti kelompok 1 materinya adalah bagian bodi kendaraan yang sering terjadi keropos atau korosi berdasarkan dari video tadi. Terus untuk yang kelompok 2 ini poin 2 yaitu langkah proses perbaikannya seperti apa. Terus untuk yang ketiga ini pemeliharaan setelah perbaikan seperti apa. Silakan bisa didiskusikan dan bisa dimulai.
ya, sambil diisi ini. Jadi nanti ini untuk langkahnya nanti bisa dibacakan, terus nanti untuk uraiannya silahkan kalian dapatkan seperti apa, nanti bisa dipresentasikan. Sama ini ya, ini berarti nanti bagian kamu di nomor 3. Silahkan bisa dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Saya seperti halnya yang kita sepakati untuk kelompok 1. Silakan bisa diutarakan. Berdiri ya, silakan. Bagian bodi kendaraan yang sering terjadi keropos atau korosif. 1. Talang air. 2. Bagian kolong roda. 3. Lantai kendaraan. 4. Bagian bodi mobil bawah pintu. Oke, iya, terima kasih. Ini ada yang mau menyanyi dari bagian-bagian yang sering terjadi keropos tadi? Belum ada? Belum ada ya. Terus ini Pak Sarono memberikan ya ke penguatan saja. Ini talang air biasanya kan dia sering terjadinya air yang terjebak di talang air tersebut. Maka kalau tidak kita bersihkan habis kehujanan atau mungkin malam diparkir di luar mau dimasukkan terjadi pengembunan. Nah ini akan mengakibatkan yaitu korosi juga di talang air. Yang kedua bagian kolong roda, ini karena roda dia biasanya akan melewati genangan-genangan, maka dia akan mencipratkan air pada bagian atas roda. Ini juga akan menimbulkan korosi. Terus lantai kendaraan ini juga sering. Terus bagian bodi mobil paling bawah atau bagian bawah pintu ini juga sering terjadinya pengendapan air, terus dia terjebak di bawah pintu. Terus yang nomor 2, kelompok 2 silakan. Langkah proses perbaikan. 1. Pelepasan pelindung atas roda. 2. Menggunakan strap atau sikat. 3. Estimasi kerusakan. 4. Mengukur panjang kerusakan. 5. Memotong bagian yang rusak. 6. Melakukan penambalan menggunakan tas CO2 atau mic. Terima kasih. Ini untuk yang kelompok 2 ini sudah komplit sekali ya, berdasarkan mungkin dari video pembelajaran kita. Tapi untuk langkah proses ini kebanyakan akan ketahuan ketika kita membersihkan mobil, mungkin di tempat cucian mobil menggunakan steam, karena dia akan merontokkan semuanya sehingga akan tahu bagian mana yang terjadi keropos, terus dia akan terlepas bagian komponen ini juga ada seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 2 ini dari Mas Yuda. Terus untuk kelompok 3 silakan. Tahapan yang ketiga, pemeliharaan setelah perbaikan. 1. Lakukan kebersihan mobil secara berkala atau dicuci. 2. Pemberian pelapis anti karat atau rust protection atau plat coat. Clean coat ya, clean coat. Atau mungkin memberikan lapisan yang tebal sehingga air tidak bisa menempel. Ya, siap. 3. Jangan menunggu korosi atau karat membesar. Iya. Ini kalau kita menunggu korosi karat ini membesar, ini biasanya ketika kita akan biaya pengerjaan untuk pengecatan dibandingkan dengan biaya perbaikan mesin, ini biasanya akan lebih mahal biaya perbaikan bodi atau mesin. Akan lebih banyak biaya yaitu perbaikan bodi. Kalau mesin misalnya partnya apa yang rusak kita ganti sudah selesai. Tapi kalau bodi ini biasanya dia akan merembet kemana-mana, dipotong kok pak dalamnya masih keropos, terus nanti giliran sudah ditambah yang sampingnya seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kalian sudah melakukan diskusi. Terus untuk tahap selanjutnya yaitu
membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini kita untuk teorinya kita cukupkan sekian. Terus setelah ini silahkan kalian ganti berpak ya, bawa berpak semuanya ya. Ya, terus nanti kita bisa lanjut ke praktek di bengkel. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Karena tidak ada yang ditanyakan, nanti Pak Sarwono setelah istirahat saya tunggu di bengkel. Kalian sudah posisi yaitu ganti berpak. Saya cukupkan sekian, kita nanti lanjut ke bengkel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ada yang ketinggalan. Ada yang sudah ini semuanya. Terima kasih. Seperti halnya tadi untuk teori hari ini kita lanjut yaitu tentang praktek. Nanti praktek kita berusaha untuk kalian untuk bagi dulu pada proses penggunaan atau pelaksanaan plastik O2 dulu. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lakukan yaitu troubleshooting. Nanti ada mobil dari mobil sekolah ya, ada protokol-protokolnya, nanti harapan laksana kalian bisa melakukan perbaikan pada mobil yang kita punya. Terus untuk selanjutnya nanti ini saya bagi kelompok. Ini nanti ada karena kita mesinnya ada dua, terus nanti sebagian kelompok ada di sini, terus yang sebagian nanti ada di sebelah. Terus untuk media dari pengelasannya ini Pak Saron sudah sediakan ada plat yang sudah ada di bagian bengkel sebelah. Ini nanti kalian bisa lakukan pemotongan dulu. Terus nanti setelah itu dari anak yang paling magang di bengkel pengelasan nanti bisa memberikan sampling atau memberikan contoh kepada teman-temannya. Terus nanti harapannya adalah teman yang lain nanti juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi nanti bisa melakukan pengelasan las CO2 atau las MIG. Ini nanti yang kita pakai adalah las pilet, adalah las bak maupun plak. Kalau plak ini berarti nanti penyambungan dua plak nanti kita sambung per 2 cm maksud saya. Per 2 cm kita take. Ini merupakan las plak, terus nanti las bak. Ini berarti nanti dari ujung kita tarik sampai ujung selanjutnya. Tapi tetap nanti juga mempertimbangkan ada beberapa yaitu pada penggunaan pendinginan. Karena ketika kita tarik semuanya, ini dia akan mengalami floating atau melar. Ya, ini ya. Ini kemarin yang magang alhamdulillah, karena kalau magang ininya masih ke bawah. Ada juga yang mengalami melengkung ya maksud saya. Melengkung atau floating tadi. Ini untuk mencegahnya berarti kita perlu take wheel dari per 2 cm terus nanti dari kita gabung 2 cm saja ini tidak boleh kita gabung langsung selesai enggak. Berarti dia ujung tengah ya Mas ya, seperti ini. Terus untuk yang lainnya nanti bisa motong, terus bisa memperhatikan dari pengelasannya. Terus yang lainnya nanti bisa rolling untuk melakukan proses pengelasan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Udah paham? Kalau tas dari plastik, ada yang bisa? Ini kan kalau untuk materi tadi ya, sebelum kita materinya penambahan korosi dari platnya yang mungkin plat besi ya. Nah ini mungkin kita bisa lakukan pemerasan CO2. Kalau plastik, ini contoh di bumper Pak, ini bolong Pak, terus ini kemarin jatuh terus tergoreng. Apakah juga bisa dilakukan pemerasan itu? Satu bisa duit. Terus yang kedua bisa menggunakan resin ya, campuran resin dengan katalis itu dicampur, terus ditambahi dengan serat karbon. Ini akan membentuk pola baru. Terus nanti tetap proses selanjutnya yaitu finishing, yaitu pendempulan dan itu ya Mas ya? Bisa.
Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti seperti arah dari Pak Sarwono tadi, setelah ini kalian bisa membubarkan diri terus langsung menuju area masing-masing. Ini kelompoknya saya bagi sesuai dengan absensi ya, berarti nanti sebagian di sini, sebagian ada di bagian sebelah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan membubarkan diri dan lanjut ke proses praktek. Untuk alat-alatnya silahkan nanti bisa buat dari dolmen, silahkan pinjam yang serasa kalian memang perlu ya. Terus yang selanjutnya yang perlu diingat yaitu pada penggunaan alat keselamatan kerja. Ini karena sering terjadi kita itu mengabaikan walaupun kalian masih muda. Ini kalau sinar dari pengawasan ini juga lama-kelamaan fatal ya. Lama-kelamaan kita melihat saja ini akan berair terus perih seperti itu. Jadi silakan untuk alat keselamatan kerja sudah diperhatikan. Saya cukupkan sekian, silakan membubarkan diri dan lanjut praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak tanpa penghormatan, bubar barisan jalan. Jadi pengelasannya nanti di dalamnya terdapat lubang-lubang udara yang terjebak. Terus ini menggunakan las CO ini sebagai gas pelindung. Jadi nanti pada proses pengelasan dia menghindari terjadinya udara atau keropos udara yang terjebak pada pengelasan. Terus ini nanti juga kalian bisa melakukan penyetelan. Untuk penyetelan nanti bisa disesuaikan dari keluarnya kawat, terus nanti sama gas yang digunakan untuk pelindung pada pengelasan. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah melakukan praktek. Ini untuk praktek dari hasil praktek kalian ini Pak Sarwono ambil beberapa sampel ini dari pekerjaan teman kalian. Terus yang pertama ini dari Mas Karin ya tadi ya, seperti ini. Terus ini apa yang bisa kalian evaluasi dari pekerjaan kalian dari teman kalian seperti ini? Kalau dilihat dari samping,
Nah, lubang atau dia terjadi celah yang melengkung. Harusnya kalau ini untuk menghindari celah yang melengkung ini kita bisa menggunakan alat bantu. Apa yang bisa kita pakai? Tang penjepit ya. Tang penjepit. Jadi kalau tang penjepit kan dari ujung yang ujung kita bisa untuk menghindari terjadinya celah atau melengkung. Terus misalnya ini celah, kalian sudah melakukan praktek di mobil. Terus kalau terjadi celah ini akan memungkinkan terjadinya air yang terjebak di dalamnya. Karena celah tersebut dia akan memungkinkan air bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Dan dia akan menimbulkan terjadinya pengkeroposan. Kita sebenarnya adalah menanggulangi terjadinya keropos. Tapi kalau seperti ini kita akan menimbulkan keropos baru. Walaupun kita untuk pengelasan ini tetap kita lakukan yaitu penggunaan sealer ya. Setelah dilakukan pengelasan biasanya kita menggunakan sealer sebagai penutup. Tapi alangkah baiknya untuk perangkat penyaluran kita sudah ke kondisi yaitu dengan cara tadi menggunakan alat bantu atau tangkep. Terus marilah kita sebelum akhiri untuk pembelajaran praktek hari ini, marilah bisa dipimpin salah satu untuk berdoa. Silakan Mas Nasir. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Baik. Alhamdulillah.